You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan setiap kita dan menjadikan kita umat yang bersemangat senantiasa. Nah, kita akan belajar kembali dari firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 dan 2, di mana Daud berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman hari ini. Biar firman ini menguatkan setiap jemaat. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima pesan Tuhan pada setiap kami. Sehingga kami dikuatkan, diteguhkan iman kami di dalam Tuhan. Sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, waktu keadaan kita baik-baik, waktu keuangan kita baik, waktu keluarga kita baik-baik, kita bisa dengan mudah mengatakan, Tuhan itu gembala yang baik. Tapi seringkali pada saat keadaan tidak baik, keadaan yang tertekan tentunya, saat mengalami kesulitan keuangan, kita sulit membayar hutang, kesulitan dalam pekerjaan, sulit dalam usaha, yang sepertinya tidak bisa dipertahankan lagi, atau sedang mengalami keadaan gangguan kesehatan yang serius, seperti tidak mungkin sembuh, kesakitan yang tidak selesai-selesai. Banyak orang yang menjadi ragu, bahkan tidak percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau Tuhan itu baik, mengapa saya dibiarkan sakit? Mengapa saya dibiarkan tidak berhasil? Mengapa saya dibiarkan miskin? Mengapa saya dibiarkan gagal? Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan kita memang membiarkan kita sendirian? Membiarkan kita dalam persoalan kita terus-menerus? Tidak, saudara. Daud berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Itu bukan karena dia tidak mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Dia mengalami begitu banyak pergumulan. Dia mengalami bagaimana dilupakan bapaknya. Bahkan waktu Nabi Samuel mau memilih salah satu anaknya Isai, bapaknya Daud menjadi raja. Bapaknya mengumpulkan semua anaknya laki-laki, kecuali Daud. Sampai Nabi Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Lalu Isai mengatakan, oh, masih ada satu lagi di padang, tapi dia hanya gembala. Tapi Samuel berkata, panggil sini. Kalau saudara dilupakan orang tua
tentu menyedihkan. Daud juga punya pengalaman diperlakukan tidak adil, yaitu dikejar-kejar oleh Saul dan seluruh bangsanya. Sampai Daud bersembunyi di goa-goa. Hanya karena persoalan Saul tidak senang rakyatnya memuji-muji keberhasilan Daud mengalahkan Goliat. Tetapi Daud tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun bapaknya Daud melupakan dia, tetapi Daud merasakan dan mengalami Tuhan tidak melupakan dia. Sekalipun saudara-saudaranya yang diperlihatkan untuk dipilih menjadi raja, tetapi Daud yang di padang sebagai penjaga domba, dia yang dipilih Tuhan. Sekalipun dikejar-kejar Saul ke seluruh negeri, tetapi tetap Daud yang menjadi raja menggantikan Saul. Sekalipun dia tidak bisa berperang bahkan, tetapi sekali dia mengayun ali-ali yang berisi batu, dia melemparkannya dan bisa mengenai jidatnya Goliat. Tuhan membuktikan kepada Daud bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang selalu memuji Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjaga dia. Demikian juga kita. Apapun persoalan kita, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Karena itu, jangan mudah menyerah, saudaraku. Jangan mudah putus asa. Saya tahu kita semua mengalami situasi yang sulit pada hari-hari ini. Tetapi ingatlah, ada Tuhan Yesus. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia tahu apa kebutuhan kita. Dia tahu kekurangan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu semua pergumulan kita. Dan dia mau menjawab setiap kita. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebagai gembala yang baik, dia bukan hanya menjawab persoalan kita, tetapi Tuhan Yesus juga rela memberi dirinya mati di kayu salib, supaya setiap kita tidak mati binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu kita sebagai dombanya, mari kita senantiasa dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita menjauh dari Dia. Dan jangan menganggap sepele. Kalau jauh dari Tuhan, saya baik-baik saja. Seperti domba yang menjauh dari gembalanya, maka hidupnya akan berbahaya. Binatang buas siap, sedia akan menerkam dia. Demikian juga kita. Iblis akan berusaha menghancurkan kita. Tetapi kalau kita dekat dengan gembala kita, kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, Dia akan melindungi kita, Dia akan menjaga kita, dan kita tidak akan kekurangan. Ayat 2 Daud berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan membaringkan di padang yang berumput hijau. Jangan kita membayangkan makanan pasti selalu berlimpah, keuangan selalu berlimpah, rekening di tabungan banyak. Tetapi maksudnya adalah Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tuhanlah yang memberi hidup kita. Dan kehidupan setiap orang itu berbeda satu sama lain. Tidak ada yang sama. Semuanya unik di hadapan Tuhan. Punya porsi masing-masing. Kita punya tujuan masing-masing, punya tugas masing-masing, dan punya panggilan masing-masing. Karena itu jangan kita samakan diri kita dengan orang lain. Berapapun yang dipercayakan Tuhan pada hari ini, sekalipun gaji kita sedikit, dan sudah sedikit dipotong lagi karena pandemi COVID. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan,
seperti domba yang selalu bersama-sama dengan gembalanya, maka kita akan aman. Kita bisa menikmati hidup. Kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Ada banyak orang yang selalu merasa kurang dan tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Gaji sudah besar, sudah punya usaha, tapi selalu merasa kurang. Kenapa? Karena tidak bisa mengucap syukur, sehingga tidak bisa menikmati juga. Saudara, anak sudah ganteng, sudah cantik, tapi yang dilihat selalu kenakalan anaknya. Tidak menikmati hubungan sebagai bapak dan anak. Suaminya sudah cakep, istrinya sudah cantik, tapi yang selalu dilihat adalah kekurangannya masing-masing. Selalu aja kata-kata negatif. Jadi tidak bisa menikmati hubungan antara suami dan istri. Saudaraku, iman kita kepada Tuhan yang membaringkan kita ke padang rumput yang hijau bukanlah diukur dari berapa banyak keuangan yang kita peroleh. Bukanlah diukur dari berapa banyak harta kita. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati hidup atas pemberian Tuhan kita. Kalau orang menikmati hidup itu, saudara, sekalipun kita tidur beralaskan koran, beralaskan tikar yang tipis, tetapi kita bisa tidur dengan nyenyak. Sebaliknya, sekalipun kita punya tempat tidur yang ratusan juta rupiah, tetapi hatinya gelisah, khawatir, dan bertengkar terus dengan pasangannya, maka tidak bisa tidur dengan tenang. Karena itu marilah kita senantiasa dekat dengan Tuhan kita. Maka Ia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Maka kita akan bisa menikmati semua pemberian Tuhan, berapapun itu. Ayat 2b berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, melihat air yang tenang memang meneduhkan hati kita tentunya. Minggu lalu kami ke satu keluarga ke Pantai Suluban di Uluwatu. Nah, air lautnya itu pas keadaan surut. Dan yang ada tinggal air laut yang tinggal dalam bentuk kolam-kolam kecil. Jadi sama sekali tidak ada ombak. Airnya menjadi tenang sehingga bisa melihat keindahan di bawahnya. Juga bisa kita melihat ikan-ikan kecil. Dan anak-anak bisa berenang dengan santai, dengan rileks. Karena hanya tingginya 50 sampai 1 meter saja. Itu menyenangkan sekali. Tetapi maksud dari firman ini, bersama Tuhan Ia membimbing aku ke air yang tenang, bukan berarti tidak ada persoalan. Bukan berarti semuanya aman dan tenang. Saudaraku, pikiran kita jelas terbatas. Kemampuan kita jelas terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu apa masa depan kita, betul? Tetapi Tuhan kita tahu segala-galanya. Di dalam Dialah segala sumber solusi dalam hidup kita. Dialah yang berkuasa menetapkan dan merancangkan segala sesuatu. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan kita adalah domba-dombanya. Jadi apapun persoalan yang kita sedang hadapi, yang sedang kita gumulkan, mari kita dekat dengan Dia. Mari kita tinggal di dalam Dia. Maka kita akan menghadapi persoalan dengan tenang. Sebab Tuhan gembala kita yang akan mengatur semuanya, yang merancangkan semuanya, dan memutuskan semuanya. Bagian kita adalah mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Nya dengan setia. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Katakan dalam diri kita masing-masing, saya mau jadi domba yang baik. Saya tutup dengan 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal.
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sehingga kamu menderita, sesudah kamu menderita seketika lama. Sekalipun kita punya persoalan, ada di tengah-tengah kesulitan, mari kita dekat kepada Tuhan Yesus. Dialah gembala kita yang akan melengkapi kita, meneguhkan kita semua, mengokohkan kita semua. Sehingga kita mengalami penyediaan Tuhan. Kita tidak kekurangan. Kita bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kita tenang menghadapi persoalan yang kita hadapi. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman ini memberkati setiap kita. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini masuk dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan, dekat dengan Engkau, sebab Engkaulah sumber segalanya. Di dalam-Mu kami tidak akan kekurangan. Sekalipun kami punya persoalan begitu banyak, tapi di dalam Tuhan selalu ada solusi. Di dalam Engkau tidak ada satupun yang tidak mungkin. Dan juga waktu kami hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Engkau, kami akan bisa menikmati hidup seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan juga Tuhan, kami bisa menghadapi persoalan ini dengan tenang. Sekalipun ada persoalan, kami tahu Tuhan, selama kami di bumi ini masih ada persoalan. Tapi bersama dengan Tuhan, waktu kami tinggal dalam Engkau, kami bisa menghadapinya dengan tenang. Karena ada kekuatan, ada kuasa, ada kekuatan yang dari Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita berkata, amin. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. You are awesome. You are God.